bagian C, yaitu kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara adalah kerjasama yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat maupun dengan organisasi internasional, baik intergovernmental organization maupun non-governmental organization. Dalam menjalankan hubungan baik Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak membeda-bedakan, dan mencampuri urusan negara lain. Dalam negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, Indonesia sangat penting dalam kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara memiliki faktor pendorong, yaitu ada faktor persamaan dan juga faktor perbedaan. Faktor perbedaan di antara lain ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari jenis maupun jumlahnya. Yang kedua ada iklim dan kesuburan tanah. Iklim dan kesuburan tanah di setiap negara berbeda. Oleh karena itu, bisa menciptakan antar negara untuk kerjasama. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Kemampuan dan keterampilan penguasaan iptek antar satu negara dengan negara lain tidak sama. Yang keempat ada ideologi. Perbedaan ideologi antar negara dapat memicu konflik antar negara, bahkan dapat memicu terjadinya konflik internasional. Selain disebabkannya oleh faktor perbedaan, kerjasama antar negara juga disebabkan oleh faktor persamaannya. Contohnya, ada faktor persamaan sumber daya alam, kondisi geografis, ideologi, dan agama. Yang pertama, dari kondisi geografis, yang pertama ada sumber daya alam. Contohnya, ada beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang sama dapat membentuknya kerjasama. Contohnya, minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama Organization of Petroleum Exporting Country atau disebut OPEC. Yang kedua ada kondisi geografis. Biasanya negara-negara yang terletak di wilayah atau kondisi geografis yang sama akan membentuk suatu kelompok atau kerjasama untuk kepentingannya masing-masing negara anggotanya. Contohnya ada negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk suatu organisasi yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau disebut ASEAN. Yang ketiga, ada kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama, misalnya organisasi North Atlantic Treaty Organization atau NATO merupakan bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Atlantik Utara yang berideologi liberal. Yang terakhir ada kesamaan agama. Adanya kesamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara membentuk kerjasama dan digabung dalam suatu organisasi. Misalnya organisasi Islamic Cooperation atau OIC merupakan organisasi negara-negara Islam. Oke, yang kedua ada tujuan kerjasama antar negara. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu mencakup kebutuhan dalam negeri. Jadi maksudnya negara yang memiliki hasil produksi yang tinggi dapat menjual hasil produknya ke negara-negara lain yang membutuhkan. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dalam negeri. Jadi negara lain bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki dengan negara lain. Produksi dalam negeri bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang ketiga ada memperluas lapangan kerja. Dengan adanya proses produksi bisa memperluas lapangan kerja. Terus yang keempat ada meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Kegiatan ini meningkatkan pendapatan negara karena negara memperoleh devisa dari penjualan barang dan jasanya. Yang kelima ada memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat akan menjadi semakin baik. Nah, di bagian ini juga ada bentuk kerjasama nih. Yang pertama bentuk kerjasama bilateral, yang kedua bentuk kerjasama regional, dan ketiga bentuk kerjasama multilateral. Yang pertama bilateral, ini adalah bentuk kerjasama antara dua negara yang bentuk kerjasamanya itu berbentuk perdagangan, keamanan, dan perkembangan ekonomi. Jadi mereka itu melibatkan kesepakatan dua antar negara. Terus yang kedua kerjasama regional.
itu kesepakatan yang terjadi antar negara yang berada di suatu wilayah geografis tertentu. Contohnya Uni Eropa, terus negara-negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Tujuannya itu berkisar dari perdagangan hingga integrasi politik. Dan yang ketiga ada kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama ini melibatkan lebih dari 2 negara dan sering diatur melalui organisasi internasional seperti PBB, terus ada organisasi internasional PBB atau WTO, dan kerjasama multilateral sering digunakan untuk menangani isu-isu global seperti perdamaian, lingkungan, atau kesehatan global. Nah, presentasi kita udah selesai nih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah informasi yang udah kita presentasikan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.